Nah, baru-baru ini pengacara dari Dr. Reza Gladys ya memberikan sejumlah pernyataan yang jika ditelaah guys secara yuridis dan logis terasa menggelitik ya, bahkan agak menyesatkan publik menurut saya ya. Apa saja pernyataan itu? Mari kita berikan reaction ya, tentu saja berbasis hukum dan teknologi forensik. Kalau semua chattingan WA ini bisa masuk ke pengadilan, kita ini kan semua main WA semua ini. Nanti sekalian juga semua digugat semua investasi. Ya kan? Jadi janganlah WA-WA hanya dipakai untuk menggugat itu. Ya boleh aja, pengadilan tidak boleh menolak gugatan, itu jelas. Pengadilan tidak boleh menolak gugatan. Tapi kalau semua WA ini bisa digugat ke pengadilan, ini semua main WA semua ini, nanti kena gugat semua dong. Kalau memang boleh, ya. Pernyataan ini menunjukkan kekeliruan berpikir yang cukup serius ya guys. Faktanya di era hukum modern ya, dokumen elektronik termasuk chat WhatsApp telah diakui sebagai alat bukti hukum yang sah. Hal ini ditegaskan di dalam pasal 5 ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, junto Undang-Undang nomor 19 tahun 2016, serta diperkuat lagi oleh pasal 188 KUHP. Jadi logika sederhananya ya, kalau surat kontrak tertulis bisa jadi alat bukti one prestasi guys. Mengapa tidak dengan percakapan elektronik yang substansinya memuat kesepakatan komitmen atau etikat? Apalagi validitas dokumen elektronik ya bisa diuji melalui metode uji forensik digital yang kini sangat lazim digunakan di hampir semua peradilan di Indonesia. Dengan kata lain guys, tidak semua chat WhatsApp bisa serta-merta dijadikan dasar gugatan. Tetapi bukan berarti WhatsApp tidak dapat dijadikan dasar gugatan sama sekali. Jadi argumen semua bisa digugat karena WhatsApp ya itu semata-mata bentuk overgeneralisasi yang menyesatkan. Tapi kan di dalamnya itu ada termasuk negosiasi harga dan segala macam, itu termasuk katanya untuk perjanjian endorse, ini gimana mas? Iya, tapi itu kan nggak jelas ya. Sebab di WhatsApp itu kan satu, pihaknya itu siapa? Apakah betul itu Reza apa bukan? Pihak sana siapa? Apakah betul itu kita atau bukan? Dari itu kan ketahuan nomor telepon siapa, nomor telepon siapa. Jadi kalau saya cek ke Mbak Indi, tahu yang menggugat di sini, ya kan? Ngakunya kami yang komunikasi chatting, padahal komunikasi chattingnya ke sana. Kan susah membuktikannya. Ya, jadi ini enggak masuk materi. Jadi di dalam praktik hukum pidana ya maupun perdata kontemporer, identifikasi pengguna nomor telepon itu sangat bisa dilakukan melalui sejumlah cara guys. Misalnya verifikasi kepemilikan nomor oleh penyedia jasa telekomunikasi atau provider melalui NIK, KK atau Post Regulation Era. Kemudian mungkin melalui digital forensic tools, kemudian pencocokan dengan bukti lain misalnya rekaman suara, log panggilan dan penyitaan perangkat dalam penyidikan. Faktanya pihak Reza Gladys sendiri telah menggunakan rekaman telepon ya sebagai alat bukti di kasus dugaan pemerasan. Itu berarti secara tidak langsung mereka mengakui ya legitimasi alat bukti elektronik. Jadi guys, bantahan terhadap chat WhatsApp sebagai alat bukti ya, tapi di saat yang sama menggunakan bukti digital dalam laporan pidana adalah bentuk inkonsistensi logis dan argumentatif. Jadi guys, pernyataan yang disampaikan oleh kuasa hukumnya Reza Gladys ya tidak menunjukkan penolakan terhadap isi substansi dari chat WhatsApp, melainkan terhadap legalitas medianya sebagai alat bukti. Jadi menurut hemat saya ya, ini menciptakan kesan bahwa isi percakapan tersebut mungkin saja ya cukup substantif untuk membuktikan adanya perjanjian atau keterlibatan. Sehingga upaya pembelaan diarahkan untuk mendiskreditkan medianya, bukan membantah isinya. Padahal guys, dalam kaidah pembuktian hukum modern ya, yang diuji bukan hanya apa yang dikatakan, tetapi juga bagaimana hal itu dikonfirmasi kebenarannya secara ilmiah dan forensik. Dengan demikian guys, kita berhadapan bukan pada kasus lemahnya alat bukti ya, melainkan pada strategi pembelaan yang tidak proporsional dan kontradiktif. Inilah yang saya sebut sebagai pembelaan yang tidak pada tempatnya. Salam dari netizen Esyandol yang kalau reaction nggak cuma bawa perasaan, tapi juga bawa dasar hukum dan akal sehat. Berarti Dr. Reza Gladys siap untuk hadiri? Oh siap, siap. Dia malah sebenarnya Dr. Reza ini bertanya, kapan saya datang? Dia malah kayaknya udah menggebu-gebu juga kepingin datang. Cuman kami ini, apalagi ketua kami ini jual instruksi, jangan datang dulu. Nanti kami kasih tahu kapan waktunya. Kalau dia pribadi kepingin datang, kepingin tahu juga apa sih yang terjadi di pengadilan gitu ya. Ada rasa ingin tahunya juga. Tapi karena ketua kami bilang jangan datang, dia tidak datang. Tapi kalau nanti dari tim hukumnya sudah mengatakan monggo datang, dia akan datang. Yang pada prinsipnya begini, kemarin ya tanggal 11 Juni klien kami ada di parkiran. Ya, jangan klien anggap itu dia tidak datang, tapi kami tidak izinkan. Ya. Kabar terupdate, kabar terkini.
ada yang lagi proses pemeriksaan melanggar undang-undang kesehatan dan melanggar undang-undang konsumen. Katanya aman, katanya tidak akan mungkin si pelangak-pelongo mengeluarkan produk yang berbahaya. Tapi kok dilaporin? Kok dilaporin? Kok bisa dilaporin? Mau ngeles apa lagi? Jadi kemarin dugaan pemerasan ternyata benar, upaya penyuapan gitu. Pelangak pelongo aman jantungnya. Siap-siap serangan balik udah mulai dilempar. Yang ingkar janji atau wan prestasi itu siapa sih sebenarnya? Jadi wan prestasi itu istilah. Kalau misalnya ada pihak di dalam perikatan, kesepakatan, kontrak, perjanjian yang tidak memenuhi kewajibannya, makanya itu istilahnya namanya wan prestasi. Kenapa ini kita menggugat wan prestasi? Karena mereka menganggap bahwasanya terjadi kesepakatan secara lisan. Kayak gitu, bahwasanya siapa yang mau ketemu ya DRG, siapa yang menentukan pembayaran ya DRG, sehingga terjadi kesepakatan. Kayak gitu kurang lebihnya berdasarkan keterangan yang sudah dijelaskan dengan pengacara Nikita Mirzani ya. Jadi kalian itu harus tahu kenapa bisa digugat wan prestasi, karena dianggap bahwasannya mau diuji apakah benar memang itu masuk dalam ranah wan prestasi, ranah perdata, adanya kesepakatan, karena yang menentukan pembayaran yang kita untuk ketemu itu adalah pihak dan tergugat yaitu DRG. Kurang lebih seperti itulah. Jadi kalau bicara yang ingkar janji, yang dituduh, yang diduga sekarang bahwasanya melakukan, kenapa digugat adalah tergugat DRG, bahwasanya katanya dia wan prestasi, makanya gugatannya wan prestasi. Kayak gitu, kalian bisa baca di Google juga, itu gampang. Selama kita sehat badannya, terus kita juga semangat membela diri kita dan menunjukkan untuk nanti kebenaran-kebenaran yang kita punya, nggak boleh dong penampilan sembarangan, harus on point. Setuju banget sih aku. Tapi itu mencerminkan di kita banget nggak sih dimanapun dia berada, maksudnya kan kayak nggak takut nih akan yang dia. Oh iya, aku salut banget sama karakternya Nikita Mirzani. Menurut aku salah satu dari karakter cewek di Indonesia ini yang luar biasa beraninya, terus mentalnya kuat banget, mentalnya kuat sekali. Jadi bukan perempuan sembarangan lah gitu. Terserah lah lo mau ngomong apa ya, tapi lo kalau ada di sepatunya Nikita, lo berada di dalam sepatunya Nikita, lo nggak akan bisa seperti dia. Dia itu single mom yang sangat outspoken, dan dia kalau sudah bicara gitu. Jadi aku sebagai